Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Septiana dari kelas MJ301 ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Operasional 1. Di mana tugas ini sudah menjadi tugas struktur yang telah dikumpulkan sebelumnya, tapi ada beberapa revisi yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal atau kasus yang diberikan. Untuk kasus pertama, yaitu tentang pola produksi, di mana PT Munzak mempunyai pola penjualan triwulan dalam unit sebagai berikut. Berikutlah dijelaskan untuk triwulan 1, permintaan unitnya 250, untuk triwulan 2, permintaan unitnya 400, untuk triwulan 3, 1050, untuk triwulan 4, 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. A. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. 2. Pola produksi bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. 3. Pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Untuk informasi lain yang ada pada perusahaan antara lain sebagai berikut, itu kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan, 2. Biaya simpan Rp100 per unit per triwulan, 3. Biaya perputaran tenaga kerja Rp4.000. Dan di nomor 4 ada upah lembur sebesar Rp1.000 jika produksi melebihi 700 unit. Untuk soal ini diminta untuk tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Untuk jawabannya, saya telah merinci sebagai berikut. Untuk pola produksi konstan, 1. Biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola konstan ini, produksi tiap triwulan akan selalu sama atau hasilnya sama dengan 0. 2. Untuk biaya simpan, triwulan 1 kapasitas produksi 500 unit, sedangkan jumlah permintaan 250 unit. Sehingga 500 dikurang 250 sama dengan 250 unit. Maka biaya simpan sama dengan 250 dikali Rp100 sama dengan Rp25.000. Untuk triwulan 2, kapasitas produksi 500 unit, sedangkan jumlah permintaan 400 unit. Sehingga 500 dikurang 400 sama dengan 100 unit. Kelebihan produksi triwulan 2 dan triwulan 1 harus dijumlahkan sehingga total penjualan 350 unit. Maka biaya simpan 350 dikali Rp100 sama dengan Rp35.000. Untuk triwulan 3 kapasitas produksi 500 unit tetapi permintaan naik sehingga terjadi kekurangan produksi sebesar 550 unit. Dan persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 350 unit hingga 1050 dikurang produksi 500 ditambah 350 sama dengan kekurangannya yaitu 200 unit. Itu tidak ada biaya simpan, harus ditutup dengan subkontrak. Untuk triwulan 4 kapasitas produksi 500 unit, namun jumlah permintaan turun menjadi 450 unit, hingga berakibat kelebihan produksi sebesar 50 unit. Maka biaya simpan 50 dikali Rp100 sama dengan Rp5.000. Untuk total biaya simpan menjadi Rp65.000. Masih pada pola produksi konstan, untuk nomor 3 biaya subkontrak
triwulan 3 memiliki total kekurangan produksi sebesar 200 unit, maka biaya subkontrak yang harus ditanggung senilai 200 dikali Rp2.000 sama dengan Rp400.000. Untuk nomor 4, biaya kerja lembur. Terdapat biaya kerja lembur sebab jumlah produksi tiap triwulan akan selalu sama dengan 0. Rekapitulasi biaya berikut ini. Biaya perputaran tenaga kerja sama dengan Rp0, biaya simpan sama dengan Rp65.000, biaya lembur sama dengan Rp0, biaya subkontrak sama dengan Rp400.000. Untuk total biaya jumlahnya Rp465.000. Pada pola produksi bergelombang, biaya simpan, tidak ada biaya simpan yang dibebankan karena produksi selalu mengikuti jumlah permintaan, sehingga tidak terdapat kelebihan produksi. Untuk 2, biaya perputaran tenaga kerja. Untuk triwulan 1 ke triwulan 2 terjadi kenaikan sebesar 150 unit. Oleh karena itu, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 dibagi 200 kali Rp4.000 sama dengan Rp3.000. Untuk triwulan 2 ke triwulan 3, kapasitas maksimum sudah ditentukan sebesar 1000 unit per triwulan, sehingga kenaikan produksi sebesar 1000 dikurang 400 sama dengan 600 unit. Maka biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 dikali Rp4.000 sama dengan Rp12.000. Triwulan 3 ke triwulan 4 dapat penurunan produksi sebesar 1000 dikurang 450 sama dengan 550 unit. Terdapat ketentuan bahwa penurunan produksi tidak menanti biaya labor turnover, maka biaya perputaran tenaga kerja sama dengan 0. Pada pola produksi bergelombang, untuk total biaya sama dengan Rp15.000. 3. Biaya kerja lembur. Biaya ini terjadi pada triwulan ketiga di mana produksi mencapai 1050 unit. Maka produksi yang dibebankan atas batas kerja lemburnya sebesar 1000 unit dikurang 700 unit sama dengan 300 unit. Sehingga biaya kerja lembur sebesar 300 dikali Rp1.000 sama dengan Rp300.000. Untuk nomor 4, biaya subkontrak. Permintaan sebesar 1050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi batas maksimum yaitu 1000 unit. Maka kekurangan yang harus ditutup dengan subkontrak yang ditanggung adalah 50 dikali Rp2.000 sama dengan Rp100.000. Untuk rekapitulasi biaya yaitu biaya perputaran tenaga kerja 15.000, biaya simpan 0, untuk biaya lembur 300.000, biaya kontrak 100.000. Jadi untuk total pola produksi bergelombang yaitu Rp415.000. Untuk pola produksi moderat, nomor 1, biaya perputaran tenaga kerja. Penentuan jumlah produksi pada pola ini, jika dibandingkan dengan jumlah permintaan, ada kenaikan produksi dari triwulan 1 ke triwulan 3 sebesar 400 unit. Tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit dibebankan biaya sebesar Rp4.000. Jadi 400 dibagi 200 dikali Rp4.000 sama dengan Rp8.000. 2. Biaya simpan. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 dikurang 250 sama dengan 200 unit. Maka biaya simpan 200 dikali Rp100 sama dengan Rp20.000. Pada triwulan 2 terdapat kurangan produksi sebesar 450 dikurang 400 sama dengan 50 unit dan juga dikembalikan persediaan dan juga ditambahkan persediaan dari triwulan 1, maka biaya simpan 250 dikali Rp100 sama dengan Rp25.000. Yang 3, terdapat kekurangan produksi sebesar 1050 unit dikurang 850 sama dengan 200 unit. Tetapi ditutup dengan persediaan pada triwulan
pada triwulan 2 sehingga biaya simpan pada triwulan ketiga sama dengan 0. Triwulan 4 terdapat kelebihan produksi sebesar 400 dapat kelebihan produksi sebesar 850 dikurang 450 sama dengan 400 unit. Simpan 400 dikali, maka biaya simpan 400 dikali 100 rupiah sama dengan 40.000 rupiah. Untuk total biaya menjadi 85.000 rupiah. Biaya kerja lembur pada produksi moderat, kelebihan kapasitas 1000 unit per triwulan, maka triwulan 3 biaya kerja lembur 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. Pada triwulan 4 biaya kerja lembur 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. Biaya subkontrak sama dengan 0 karena tidak ada biaya yang dibebankan. Untuk rekapitulasi biaya perputaran tenaga kerja 8.000, biaya simpan 85.000, untuk biaya lembur 300.000, untuk biaya kontrak sama dengan 0, untuk totalnya 393.000 rupiah. Untuk kesimpulan, pola produksi konstan yaitu sebesar 465.000 rupiah, pada pola produksi bergelombang sebesar 415.000 rupiah, pada pola produksi moderat sebesar 393.000 rupiah. Jadi mempertimbangkan pada total biaya yang dibebankan pada masing-masing pola produksi dan penilaian biaya paling efisien, maka untuk perusahaan PT Muzak dapat menerapkan pola produksi moderat pada bisnisnya. Untuk kasus nomor 2 tentang manajemen proyek, terdapat soal perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Diminta untuk menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time menunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Sebagai berikut, ada kegiatan A sampai dengan G, dan ada waktu jam dan pendahulu. Sesuai dengan yang saya kerjakan, maka untuk gambar jaringan proyek adalah dengan ketentuan A dan B tidak memiliki pendahulu, maka untuk jaringannya tidak ada pendahulu untuk kegiatan A dan B, disusul dengan kegiatan C dengan pendahulu. Dan pendahulunya adalah A, maka dapat ditarik garis kegiatan C melalui kegiatan A yang sebelumnya diselesaikan. Begitu pula dengan kegiatan lainnya yang bisa dikerjakan atau ditambahkan apabila kegiatan pendahulunya sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah slack time. Untuk menghitung slack time adalah seberapa fleksibel waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan tanpa menghambat waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Untuk perhitungan slack time, mulai dari kegiatan awal, hitung waktu mulai paling awal dan waktu selesai paling awal untuk setiap kegiatan. Kemudian hitung waktu mulai paling lambat dan waktu selesai paling lambat untuk setiap kegiatan. Slack time dihitung dengan rumus LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Untuk mencari slack time-nya, kita harus mengetahui ES, EF, LS, dan LF. Untuk kegiatan A dengan durasi 6 jam, maka ES-nya adalah 0, EF-nya 0, LS-nya 0, LF-nya 6, maka slack-nya 0. Juga dengan kegiatan B hingga G yang tertera pada slide ini. Maka berdasarkan perhitungan ini, jalur kritis adalah A, C, D, F, dan G. Jadi proyek ini memiliki jalur kritis yang perlu diperhatikan karena setiap keterlambatan pada kegiatan
jalur ini pada penundaan proyek secara keseluruhan. Untuk jalur kritis dapat dilihat pada slide ini. Berikut jalur kritis pada proyek pembuatan pabrik di Tangerang, di mana ditentukan kegiatan A dan B tidak memiliki pendahulu, maka dimulai dari A dan B, dan kegiatan C disusul dari kegiatan A, dan hasil-hasilnya sama seperti dengan slack time yang telah saya buat. Terima kasih, sekian jawaban yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.